pulang kerja, aku mendapati sebuah mobil terparkir di halaman. Mobil yang begitu familiar di pandangan. Tiba-tiba jantung berdegup kencang, antara berharap menemukan kabar gembira atau sebaliknya. Segera aku menuruni mobil dan berjalan cepat memasuki rumah. Sampai di depan pintu, dua kaki ini seperti tertancap dengan kuat. Tak jauh di depan sana, aku melihat dia, mantan suamiku. Jujur ada perasaan senang, tapi entah kenapa, ada satu sebab yang muncul di dalam dada, yang pada akhirnya menuntutku untuk bersikap sebiasa mungkin. "Mama, Papa datang," teriak Aa begitu bahagia. Aku hanya tersenyum dan melangkah masuk perlahan. Ku salami mantan papa dan mama mertua, lalu mengucapkan tangan ke arah Mas Rian yang terlihat lebih kurus dari dahulu. Wajahnya lebih tirus, apalagi dengan model rambut cepak tipis. Ya Allah, kasihan sekali jika melihatnya demikian. Sosok yang dahulu begitu gagah, kini lemah tak bersemangat. "Sudahlah Mama," kualihkan kedua netra dari Mas Rian dan melempar pertanyaan pada mantan mama mertua. "Baru sekitar 15 menit yang lalu." "Oh, sudah lama balik ke Indonesia. Baru nyampe kemarin. Seharusnya Rian masih istirahat, tapi dia udah gak bisa nahan pengen ketemu Aa, Lita sama kamu." Wajahku langsung tertuju kembali pada Mas Rian. Dia hanya sedikit menarik bibirnya, lalu menunduk. "Lita mana, Ma?" tanyaku kemudian pada Mama. "Lagi ganti popok sama Susrini. Biar aku lihat ke dalam." Aku pun beranjak ke kamar Sus, lalu mengambil alih Talita dan membawanya untuk menemui kakek, nenek, serta papanya. Sampai di ruang tamu, kulihat Mas Rian terus memandang pada gendonganku. Tapi aku tak langsung memberikan Lita padanya, melainkan pada kedua orang tua mantan suamiku terlebih dahulu. Masya Allah, cucu nenek udah semakin besar dan cantik seperti mamanya. "Boleh Mama gendong?" "Boleh, Ma." Ku berikan Lita pada mama mertua. Beliau menyambutnya sukacita, memeluk dan mencium kedua pipi. Baru setelah itu mengangkat tubuh bayiku dan memperlihatkan ke arah Mas Rian. "Lihat, itu Papa sayang. Papa datang jengukin Dedek sama Aa." Mas Rian tersenyum dengan dua matanya basah. "Barangkali Rian mau menggendongnya, Bu," ucap Mama, seperti bisa membaca perasaan mantan menantunya. "Oh iya." Mama mertua pun mengusap matanya yang basah sebelum memberikan Lita pada Mas Rian. Beliau memberi kesempatan bagi suaminya untuk mengecup kening bayiku. "Ini Rian, berhati-hatilah dalam menggendongnya," ucap mama mertua saat menyerahkan Lita pada Mas Rian. "Iya, Ma." Mas Rian kini menggendong bayi Lita. "Halo sayang, apa kabar anak papa yang cantik ini?" Mas Rian mengecup kening Lita, lalu memeluknya sejenak, karena baru selesai mandi. Lita terlihat begitu aktif dan ceria. Ia terus bersuara, seolah bisa menjawab perkataan papanya. Semua yang ada di ruangan itu pada akhirnya ikut bahagia, termasuk Papa, meski semenjak tadi beliau hanya terdiam. Pertemuan itu berlangsung sekitar 30 menit sampai akhirnya Mama dan Papa pamit karena akan menghadiri sebuah jamuan makan malam. Sementara itu,
Mama dan papa mertua mengajak AA melihat kelinci yang khusus mereka beli untuk cucu kesayangan. AA tampak sangat bahagia. Dia langsung membawa kelinci itu ke taman belakang. Tinggallah aku dan Mas Rian di ruangan ini. Tapi sebenarnya aku pun ingin bangkit pergi. Tapi pertanyaan yang lebih dahulu diajukan Mas Rian membuat langkah ini terhenti. Bagaimana kabarmu selama ini? Kuhela nafas panjang. Baik, gimana perkembangan pengobatan Mas di Singapura? Baik, mulai dari pita suara yang kembali mampu menghasilkan getaran sampai kemampuan menggerakkan kaki. Alhamdulillah, semua lumayan menunjukkan progres membaik. Alhamdulillah, ikut senang dengarnya. Gimana dengan kerjaanmu? Dia kembali bertanya. Lancar, syukurlah. Beberapa waktu lalu, sebenarnya Mas pernah menghubungi, tapi saat itu hakim yang mengangkat telepon itu. Hah, aku sedikit terhenyak mendengar pengakuannya. Benarkah Mas Rian pernah menelpon? Apa saat aku menumpang di mobil Mas Hakim? Tapi kenapa Mas Hakim tak mengatakan apapun? Bahkan tidak ada panggilan masuk yang tersimpan di log atas nama Mas Rian. Apa dihapus? Benar kalian sudah bertunangan? Dia kembali membuatku terhenyak dengan pertanyaannya. Belum, jawabku santai. Lalu kapan? Jika sudah cocok, sebaiknya resmikan saja supaya terhindar dari fitnah. Iya, Mas doakan sajalah. Ku jawab dengan nada kesal. Untuk apa ia membahas hal itu? Apa AA menerimanya? Sebagai apa? Penggantiku. Mana bisa seorang ayah kandung tergantikan? Mas Rian tersenyum kecil. Iya ya, kalau begitu, kata apa yang tepat untuk menggambarkan sosok hakim? Ayah sambung. Pandangan kami kembali bersitatap. Dia seperti gugup dan buru-buru menundukkan wajah. Aku belum ingin menikah kembali. Jadi, buang jauh-jauh pikiran Mas yang menganggap bahwa aku sudah ingin mencari ayah sambung untuk AA dan Lita. Dia berdehem lalu mengangkat wajah. Sebuah senyum seolah menggambarkan bahwa dia bahagia mendengar perkataanku ini. Aku doakan AA dan Lita kelak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Amin. Aku pamit ke dalam ya Mas. Lita tampaknya sudah mulai haus. Tak ingin memperpanjang pembicaraan, akhirnya aku meninggalkannya. Tunggu, berikan aku satu ciuman darinya. Berat, tapi langkahku mendekati Mas Rian. Lalu kami berpandangan sejenak. Sebelum akhirnya ia mencium pipi Lita yang kuarahkan padanya. Bersambung.